Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat dan afiat. Karena dengan kenikmatan sehat dan afiat, betapa berharga waktu yang kita lalui. Kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan kebaikan. Namun kadang-kadang kalau ternyata kenikmatan sehat itu Allah cabut dari dalam diri kita, terbatas kita untuk melakukan berbagai hal. Mau melakukan sesuatu hal yang biasa, pergi ke kantor, ternyata terhalang karena sakit. Kita mau membantu orang, nggak bisa juga karena sakit dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ketika kenikmatan sehat Allah berikan kepada kita, bersyukurlah kita kepada Allah. Karena dengan kenikmatan tersebut, langkah kaki kita datang ke masjid alhamdulillah begitu mudah. Kalaupun ada kerabat kita yang memang membutuhkan pertolongan, dia bisa bantu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan menjaga kesehatan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini juga mohon maaf kalau suara saya agak sedikit sakit ya, karena memang itu sudah dari hari Jumat yang lalu seminggu lebih dan macam-macam lah itu ya dicoba, tapi masih kondisinya seperti ini. Ya mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pula kepada manusia yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita insyaallah akan membahas kembali satu kitab yang akan menuntun kita menapaki jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang menjadi syariat kita, terutama adalah bagaimana akhlak kita. Terima kasih. Akhlak kita, adab kita sebagai seorang Muslim, apakah kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kalau nanti di surga yang paling banyak masuk ke surga itu siapa? Ya. Apakah orang yang rajin sholat kepada itu? Bisa jadi gitu. Apakah ada orang yang karena puasanya dia rutin, rajin? Bisa jadi. Karena memang ada satu pintu khusus buat orang yang berpuasa. Namun yang paling banyak kalau nanti masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi kalau nanti di akhirat ada orang-orang Allah masukkan ke dalam surga, yang paling banyak itu adalah orang-orang yang memang memiliki akhlak yang mulia. Kita sudah pernah bahas ya para jemaah sekalian, sholat berarti alhamdulillah ini salah satu utama seorang Muslim. Zakat sedekahnya juga luar biasa, puasanya juga demikian, haji juga sama demikian. Ini adalah salah satu amal ibadah yang akan mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Namun para jemaah sekalian, kalau tidak dibarengi dengan bersikap baik, berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, maka hal-hal tersebut itu akan menghapuskan pahala-pahala kebaikan kita yang lainnya. Kalau ternyata dengan orang lain juga kita baik, kepada Allah ini bahasanya hablum minallahi wa bagus, hablum minas juga bagus, luar biasa. Tapi jangan sebaliknya, puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa,
sedekah ini luar biasa, haji itu sudah ditunaikan, namun ternyata tidak mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak mampu menjaga lisannya kepada orang lain yang ada di sekitarnya, tidak peduli dengan kerabat, tidak peduli dengan tetangga. Ini yang akan menjadi masalah kelak nanti di akhirat. Oleh karenanya, saya yakin para jemaah sekalian berupaya semaksimal mungkin menjaga sholatnya, menjaga puasanya, bersedekah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji minimal itu adalah umrah. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana kita mampu bersikap baik kepada orang lain yang ada di sini kita. Dan di dalam kitab ini kita bahas itu. Kita belajar bersama ya para jemaah sekalian. Tidak ada yang sempurna. Tiba-tiba jelek gitu ya, habis belajar ini langsung kita amalkan. Kalau mampu kan alhamdulillah. Tapi kalau ternyata butuh proses kita untuk bisa mengamalkan itu, tidak apa-apa. Yang penting kita mengawalinya adalah kita tahu, kemudian kita paham, berupaya semaksimal mungkin, nanti kita mampu. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita akan lanjutkan sampai hadis yang keberapa masih ingat? 61 ya. Hadis yang ke-61. Hadis yang dari siapa ini? Hadis dari ataupun apa yang dari sebuah asal ya, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika dalam sebuah majlis beliau sampaikan, silahkan keluar. Kalau ada orang yang memutus silaturahmi, nggak ada yang keluar, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang keluar. Bilang lagi, silahkan keluar. Kalau ada orang di tempat ini yang memutus tali silaturahmi kedua kali, nggak ada juga. Yang ketiga kali begitu juga, silahkan keluar dari ruangan ini. Kalau ternyata di tempat ini ada apa? Ada orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian sepertiga kali itu tidak ada yang berdiri kemudian keluar. Namun tidak berselang lama, ada satu kejadian seorang anak muda datanglah ke rumah siapa? Ke rumah bibinya. Yang sudah sekian lama dia tidak pernah mengunjungi rumah bibinya. Sekian itu 2 tahun. Lumayan lama ya, 2 tahun. Kalau mas ini oke lah ini 2 tahun lebih tidak sempat berkunjung oke. Ini adalah seorang laki-laki yang masih muda tidak berkunjung ke rumah bibinya selama 2 tahun. Ketika datang ke rumah bibinya tersebut, bibinya juga sempat kaget kan, tumben gitu ya, datangnya udah lama kemana aja gitu. Setelah itu diceritakan ini bahwa saya sebetulnya alasan saya datang ke sini karena saya mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam sebuah majlis yang ada di sana. Dia sampaikan orang yang memutuskan tali silaturahim silakan keluar rumah. Akhirnya saya berupaya untuk menyambung silaturahim yang pernah terputus. Karena hal apa? Ini ditanya kembali soal siapa oleh bibinya. Kenapa Abu Hurairah bilang begitu? Pasti ada alasannya. Ya saya ngamalin aja. Dia bilang seperti itu, ya sudah saya lakukan saja tanpa saya tahu alasannya itu apa. Oleh karena setelah itu juga bibinya itu langsung memerintahkan kepada keponakannya balik lagi ke sana, datang ke Abu Hurairah, tanya ke beliau alasannya itu apa, kenapa beliau itu sampaikan hal itu. Akhirnya si laki-laki ini datang lagi balik kepada Abu Hurairah dan ditanyakan alasan apa beliau itu menyampaikan sampai 3 kali keluar, silakan keluar dari ruangan ini bila ternyata ada orang yang memutus tali silaturahmi. Balik ke sana ditanyakan, kemudian Abu Hurairah itu menjawab apa Pak? Masih ingat? Betul. Inna a'mal bani Adam tu'rudu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamis lailatal jum'ah.
Sesungguhnya, ini mohon perhatian ya Pak. Sesungguhnya amal, pahala amal seorang manusia tu'arudu 'ala Allah, akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Di waktu sore akhir hari Kamis atau di malam Jumat. Kemudian fala yaqbalu 'amala qadhi rahmi, dan juga Allah itu tidak akan menerima pahala amal orang yang memutus tali silaturahmi. Sudah capek-capek satu pekan full 24 jam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia menjadi orang yang memutus tali silaturahim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pahalanya yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat tersebut tertolak. Sayang kan ya? Sehingga si laki-laki ini tahu tuh memaksanya seperti itu, bahwa amalnya itu akan tertolak kalau ternyata di tiap malam Jumat dia masih memutus tali silaturahim, percuma amal ibadah yang dia lakukan selama satu pekan. Hadis ini nanti juga akan berkaitan dengan hadis berikutnya, adalah kenapa Abu Hurairah, bisa kita pahami itu. Kenapa Abu Hurairah itu meminta orang yang memutus tali silaturahim untuk keluar dari ruangan ini? Disampaikan itu nanti akan ada disertai dengan itu. Jadi intinya adalah para jemaah sekalian, menjaga tali silaturahim itu luar biasa menunjukkan. Jangan sampai kita sudah capek, sudah lebih banyak, tapi ternyata tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal juga ya, itu terkait dengan akhirat. Bagaimana terkait dengan dunia? Orang yang menjaga silaturahim, yang silaturahim itu apa sih terkait dengan dunia? Lapangkan rezeki. Apalagi dipanjangkan usianya. Masya Allah. Ini langsung kontak Allah berikan kepada orang yang menyambung silaturahim di dunia itu. Kadang-kadang orang apa? Ini sesuatu yang kelihatan, dia akan termotivasi melakukan itu. Katakanlah dibandingkan dengan apa? Dengan janji nanti di akhirat. Belum ada orang yang merasakan nanti itu bagaimana. Tapi kalau di dunia sudah ada orang yang merasakan, dia yang terakhir, Masya Allah, rezekinya itu gak pernah putus, Allah berikan tambah terus. Nah ini juga usianya panjang gitu. Usia panjang kita sudah pahami ya. Ada penafsiran terkait dengan hal itu. Jadi intinya para jemaah sekalian, jagalah ini silaturahim. Kemudian selanjutnya, hadis yang ke-62 kita akan bahas ini adalah hadis atau asal dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Hadis ini adalah terkait dengan betapa seseorang yang berupaya berusaha semaksimal mungkin bekerja, menghasilkan harta yang dia gunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri atau untuk memberikan nafkah kepada orang lain, apakah itu kepada istrinya, apakah itu kepada anaknya, orang tuanya, memiliki pahala yang luar biasa. Dan ketika dia memiliki harta seperti itu, apa yang harus dia lakukan dari harta yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan? Di dalam hadis yang ke-62 ini kita akan bahas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa? Ibnu Umar dan juga siapa? Umar bin Khattab. Apa yang beliau katakan? Ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang bekerja. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke kantor,
dia nguli karena Allah, dia berniaga berjualan asongan, atau mungkin dia berjualan di sebuah dia punya toko, atau dia bekerja di kantor, dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya tersebut, kemudian uang yang dia hasilkan itu dia nafkahi dirinya sendiri, buat makan, buat beli pakaian, buat kontrak, atau beli tempat tinggal, beli rumah, atau mungkin harta yang dia miliki dia sendiri, masih belum menikah, bujangan, bekerja punya uang, nafkahi diri sendiri. Atau mungkin ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, dia bekerja untuk, biasanya kan kalau bapak-bapak gimana, dapat uang mikirnya apa? Anak istri ini gimana, ini ya makan, itu beli beras, kayak beli apa, kan mikirnya begitu. Pulang ke rumah bawa beras, pulang ke rumah ada uang jajan buat siapa? Anak-anak. Kan itu tadi diberikan kepada mereka. Ini amal yang sudah dilakukan, apakah menjadi rutinitas yang hanya manfaatnya akan dia dapatkan saat ini saja? Oh, dapat uang, dapat harta, dia bisa rasakan itu. Atau ternyata ada hal yang jauh lebih besar Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Umar, ma'anfaqar rajul, apa yang diinfakkan, dikeluarkan oleh seorang laki-laki ala nafsihi, untuk dirinya sendiri, kan, pakaian, tempat tinggal, atau hal-hal yang lainnya. Wa ahlihi, yang kedua adalah dia keluarkan selain untuk dirinya sendiri, adalah untuk siapa? Untuk keluarganya, wa ahlihi, keluarganya, istrinya, anaknya. Yang tasibuha, ini catatannya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi jangan sampai kita kerja itu sia-sia, cuma dapat apa? Dapat uang saja gitu, dapat gaji aja, karena dapat surat mau gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang sudah mungkin sesuatu hal yang sudah pernah dia berikan kepada istri, kepada anak-anak. Tetapi yang harus dilakukan oleh seorang yang bekerja adalah mengharap pahala kepada Allah. Ya Allah, hamba ini bekerja di hari ini mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk ibadah. Jangan keluar aja gitu ya. Niatnya apa? Cuma berdagang doang. Niatnya apa? Cuma dapat untung saja. Ya apa dia akan dapat dapat untung, dapat uang, dapat profit. Tetapi apakah ada pahala di sisi Allah? Belum tentu. Tapi ketika seseorang itu keluar Bismillah, minta kepada Allah, ya Allah, hamba mau berusaha hari ini, hamba mau bekerja, mudahkan langkah hamba. Kalau memang ini dagangan, ya Allah, buat berkah. Diniatkan itu kenapa? Untuk nafkahi anak, nafkahi istri, hamba bisa bersedekah dengan harta tersebut. Niatkan itu. Saat dia keluar, kemudian mengiyakan hal tersebut, ikhlas karena Allah. Catatannya ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ajarahu Allah Ta'ala fiha, melainkan Allah akan memberikan pahala bagi orang tersebut atas amal yang dia lakukan. Bekerja dia, Allah akan berikan pahalanya dari harta yang dia hasilkan setelah dia bekerja, kemudian dia berikan itu kepada anaknya, kepada istrinya, itu pun juga akan bernilai pahala. Jadi jangan salah kita itu, Pak. Sekian puluh tahun lamanya ternyata kita hanya melakukan sebuah rutinitas saja, tapi nilainya nggak ada. Namun bagaimana sekarang kita niatkan, kita amal ini niatkan ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan harta ini? Saya bisa memberikan nafkah kepada istri,
Bahkan kan dalam hadis Rasulullah SAW, satu suapan saja yang kita berikan kepada istri kita, atau kita ambil nasi kemudian kita nyuapin istri kita, Allah akan berikan ganjaran pahala bagi seorang laki-laki yang melakukan hal tersebut. Padahal sederhana gitu ya, di rumah gitu ya sama istri kita. Ya bercanda, ini kan dia jalan di rumah tuh kaku banget, tegang aja cuma bawaannya sama istri sama anak-anak, bawaannya ribut aja, kita jangan begitu. Tetapi bagaimana ketika di rumah ya, istriku itu nanti nyuapin itu kan itu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada anak kita bocah itu ya, nak sini Pak Suhapin, Bapak Suhapin, pahala itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan mentang-mentang juga ya bapak-bapak itu kan, aku itu anak itu makanya susah, udah sama ibu aja. Ya kan gitu juga itu loh. Namanya bapak itu ya, selain bekerja ya sesekali dekat sama anak nyuapin gitu ya, dekat sama anak-anak sebagai usap-usap itu kepala, ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau nggak ada anak cucu lah gitu ya, kalau sudah punya cucu. Tapi di dalam hadis ini para jemaah sekalian, betapa besar keutamaan seseorang yang dia mau bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri pertama, atau dia menafkahi orang lain, nafkahi istrinya, nafkahi anaknya. Pahala di sisi Allah, Allah akan berikan ketika seorang laki-laki tersebut dia beramal, dia bekerja mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian pertama. Paham ya sampai sini ya, kalau jemaah sekalian. Yang selanjutnya adalah kalau harta tersebut itu sudah didapatkan, ini kemana ini uang ini? Gaji yang kita dapatkan tanggal 25, gaji yang kita dapatkan tanggal 1 ya Pak, atau tanggal berapa Pak pada kasih itu ya? Ini dapat ya ini. Terus dia kemana ini? Rasulullah Ibnu Umar itu berkata, wabda biman ta'un, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa yang menjadi tanggunganmu? Ada anak, ada istri. Mulai dari mereka habis. Walaupun di dalam ada beberapa ulama menyatakan mengambil dari kutipan ayat Al-Quran itu ya, adalah mengawali dari orang tua yang tidak dulu itu. Tetapi di sini kita pahami itu diantaranya adalah kepada siapa? Kepada istri. Kemudian kepada siapa? Kepada anak-anak kita berikan itu. Datang ke rumah bahagiakan mereka dengan niat apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya itu melimpah. Allah berikan berkah di akhir. Allah berikan pahala itu. Fa in kana fadlan fal aqrab. Jadi kita udah ngasih ini kepada orang-orang yang memang menjadi tanggungan kita. Kepada istri kita buat apa? Gaji misalkan, buat apa? Buat kebutuhan 1 bulan itu berapa? Buat kebutuhan 1 bulan misalkan 2-3 juta, 4 juta, tergantung dengan apa? Tergantung dengan pendapatannya. Jangan sampai pendapatannya 3 juta, ngasihnya apa? 5 juta. Ya kan kor itu ya. Ya sesuai dengan kemampuan tadi. Istri pun juga sama ya. Dia ridho dengan apa? Dengan apa yang diberikan suami tadi. Kita keluarkan buat orang yang memang menjadi tanggungan kita. Ada istri kita, ada anak kita. Terus bagaimana kalau ternyata ada kelebihan? Gajinya 10 juta, buat kebutuhan keluarga itu katakanlah 5 juta. 5 juta lagi masih ada sisa. Oh, buat cicilan rumah, ya udah tuh, bayar buat cicilan rumah. Oh, cicilan motor, bayar buat cicilan motor. Masih ada sisa 3 juta. Ini buat apa ini? Kita lihat sekali lagi. Fa in kana fadlan fal aqrabul aqrab. Kalau ternyata ada kelebihan, kemudian kelebihan tersebut bisa jadikan selain daripada kebutuhan sehari-hari rumah tangga, mungkin mau diri gitu ya. Jadi siapa istri sama anak-anak, yuk kita keluar makan bakso bareng-bareng, kayaknya anak banget bisa nonton, ya orang bakso, anak-anaknya nonton, silakan. Masih juga ada kelebihannya, silahkan dari kelebihan tersebut dikeluarkan kepada siapa? Kepada kerabat kita yang paling dekat, kerabat
kerabat kita yang paling dekat. Kan kalau di sini ya mungkin masih ada hubungan kekerabatan gitu ya, masih masih satu kakek gitu ya, atau mungkin masih satu kakak dan lain sebagainya. Kalau bisa kita berikan kepada mereka. Ya nggak harus juga dalam bentuk uang cash. Sisanya berapa? Sisanya 2,5 juta, kita kasih 1 juta. Kalau mau silakan aja gitu ya. Tetapi kalau kita datang ke mereka bawa apa? Ya bawa martabak gitu ya. Datang ke rumahnya, buat si bocah gitu ya di rumahnya. Oh senang banget itu. Martabak berapa harganya? 25.000, 30.000. Apa gitu ya? Kita bagaimana? Tapi apa? Membahagiakan orang lain, kerabat kita, mengamalkan apa yang menjadi ajaran agama kita. Bahkan Allah berikan berkah pada harta yang kita miliki. Karena apa? Kita mau untuk berbagi dengan orang lain. Kadang-kadang kita mikir, saya tahu 10.000. Ya, oke, kita ternyata keluarga belum terpenuhi, buat mereka terlebih dahulu, buat anak itu kan jajan. Tetapi ada kelebihannya di sini sebutkan fal aqrabul aqrab, kepada yang terdekat di kerabat kita. Berikan itu. Wa in kana khudran fanawil. Kalau ternyata masih ada sisa juga buat keluarga kita yang menjadi tanggungan kita sudah. Buat orang tua juga sama ya, kita berbagi sama orang tua juga kita berikan. Kemudian kepada paman, bibi, saudara itu yang sudah kita juga berikan. Arab Badui yang tiba-tiba menjegat Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan. Kemudian si Badui ini tanpa biasa ya, kalau orang Badui di Arab dulu itu berbicara itu tanpa tata krama itu. Bertanya kepada Rasulullah SAW apapun yang mereka ingin ketahui tanpa harus berunggah ungguh gitu ya. Kalau misalkan bahasa kita itu langsung saja tanya kepada Rasulullah. Berbeda dengan sahabat Rasulullah yang lainnya yang ketika mereka bertanya itu ada tata krama yang beliau yang para sahabat lakukan kepada Rasulullah SAW. Si Arab baru ini bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Sampaikan kepadaku. Jadi tak pakai kata Rasulullah ini, langsung saja dikatakan, kasih tahu aku, sampaikan kepadaku hal-hal yang membuat diriku itu dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Kita sudah bahas ada berapa hal? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah tidak berbuat syirik. Yang ketiga adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an, beribadah namun tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua itu adalah wa tuqimus shalah, menegakkan ibadah salat. Yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakat, mengeluarkan zakat. Yang terakhir itu adalah wa tasilur rahim, menyambung tadi silaturahim. Ini adalah 4 hal yang Rasulullah SAW jawab atas pertanyaan seorang Arab Badui, bagaimana si Arab Badui ini ingin dekat dengan surga, jauh dari api neraka. 4 hal ini dilakukan yang akan menjadikan seseorang itu dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Itu yang kita bahas sampai dengan 2 hadis berikutnya, masih terkait dengan bab tersebut. Hari ini kita akan membahas tentang yang pembahasan baru, masih terkait dengan silaturahim, namun ini adalah terkait dengan keutamaan silaturahim. Kita akan kaji hadis yang ke-52. An Abi Hurairah qala ata rajul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Para jemaah sekalian, hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeluh kesah, ngadu curhat kepada Rasulullah. Laki-laki datang kepada Rasulullah
Dan tepatnya saat si laki-laki tersebut itu punya masalah, dia datang itu kepada siapa? Kepada orang yang tepat, yang pasti akan memberikan solusi. Jadi kita kalau punya masalah Pak, jangan sampai salah. Kepada siapa kita akan curhat? Kepada siapa kita minta solusi? Jangan-jangan kita curhat itu kepada orang yang salah. Atau bahkan mungkin di zaman sekarang Pak, curhatnya di mana Pak? Di medsos itu, bikin status apa itu. Itu bukan menyelesaikan masalah itu. Itu diantara tanda-tanda kurang matangnya seseorang. Kalau dia punya masalah, maka cari solusi itu kepada orang yang tepat. Bukan dia punya masalah kemudian curhat di sana sini, cerita ke tetangga kiri, cerita ke tetangga kanan, apa yang terjadi mungkin di rumahnya itu. Akhirnya apa? Bukan jadi akan mendapatkan solusi, malah itu akan menambah masalah. Kalau ingin curhat terhadap masalah yang dia hadapi, maka curhatlah kepada orang yang tepat, yang pasti akan memberikan solusi. Dan laki-laki ini tepat datang kepada sosok yang pasti akan memberikan solusi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Apa ini masalah keluarga sebetulnya? Apa yang dicurhatin sama sahabat Rasulullah ini adalah masalah keluarga. Inna liqarabatan tasilu wa yaqa'u. Sesungguhnya aku ini punya keluarga, punya kerabat. Asiluhum wa yaqa'u. Aku ini berupaya untuk menyambung silaturahim. Aku ini berupaya untuk dekat dengan mereka. Aku berupaya untuk mendatangi mereka, menyambung tali silaturahim. Namun apa yang terjadi? Balasannya itu adalah apa? Wa yaqa'u. Mereka itu malah memutuskan tali silaturahim. Dia berkunjung ke rumah saudaranya, tapi tidak disambut dengan baik. Dia memberi kepada saudaranya, namun ternyata bukan terima kasih yang disampaikan. Dia berbuat baik kepada keluarganya, namun tidak ada balasan kebaikan dari keluarganya. Wa uhsinu ilaihim wa yusli'una ilayya. Aku ini berupaya untuk berbuat baik. Sebagai sarana saya beribadah kepada Allah dengan silaturahim, berbuat baik kepada mereka, namun ternyata mereka malah berbuat kepada diri. Wa yad'una 'alayya wa ahlimu 'anni. Bahkan mereka itu seringkali tidak peduli kepada diriku. Jadi intinya adalah begini Bapak-Ibu sekalian. Hadis tersebut adalah hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah terkait dengan curhatnya seseorang. Dia telah berbuat baik dengan kerabatnya, dia telah berbuat baik dengan saudaranya, namun tidak ada balasan yang setimpal dengan apa yang telah dia lakukan. Banyak tak Pak? Banyak. Kita sudah berbuat baik, ternyata apa? Mereka tidak berbuat baik kepada diri kita. Kadang-kadang nih masalah muncul gitu ya. Ya bukan hanya masalah kekerabatan saja gitu ya. Masalah pertetanggaan juga demikian gitu ya. Kita mencapai salah gitu ya, dia jauh salah gitu. Atau mungkin kita senyum, dia malah apa? Malah saya gitu ya. Kadang-kadang begitu kita temukan. Dan si laki-laki ini pun juga menemukan kondisi seperti itu, berbuat baik kepada kerabatnya, berbuat baik kepada anggota keluarganya, kakak dan lain sebagainya, namun ternyata tidak dibalas dengan kebaikan kita. Direspon langsung oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "La yakana kama taqul." Demikian adanya, sebagaimana yang engkau sampaikan, ka'annama tusifuhumul mal, ka'annama tusifuhumul mal, wa la yasalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihi ma ala dhalik. Rasulullah SAW sampaikan, kalau memang benar apa yang engkau sampaikan, kalau memang begitu kejadiannya, apa kata Rasulullah? Ka'annama tusifuhumul mal. Seolah-olah engkau ini memberi mereka itu makan
dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti ini. Jadi para jemaah sekalian, kalau ternyata kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan, namun ternyata balasan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, suara kurangnya. Kalau ternyata balasan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan mungkin kebaikan yang kita lakukan tidak dibalas dengan kebaikan pula, melainkan kebaikan yang kita lakukan dibalas itu dengan keburukan. Rasulullah SAW sampaikan, kalau memang betul demikian, seakan-akan engkau memasukkan bara api ke dalam mulut saudara tersebut, dan engkau akan selalu dalam pertolongan Allah selama engkau selalu melakukan hal tersebut. Maksudnya apa para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata ada seseorang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada orang tersebut selama dia tetap melakukan itu. Artinya bagaimana pertolongan yang Allah berikan terkait dengan silaturahim itu adalah bagaimana Allah akan nyambung juga kepada orang tersebut. Nyambungnya itu adalah cara bagaimana? Tentu saja Allah akan luaskan rezekinya, kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Allah berikan keberkahan kepada orang tersebut dan juga keluarganya. Namun sebaliknya kepada orang yang membalasnya dengan keburukan, ruginya itu adalah kepada siapa? Kepada orang tersebut. Kenapa? Dia memutus tali silaturahim. Jadi dua orang ini, yang satu berbuat baik, kemudian direspon yang buruk. Yang aktif, yang berbuat baik ini, selama dia selalu melakukan hal seperti itu, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-Nya tersebut. Bagaimana dengan yang sempit ini? Kalau ternyata dia memutus silaturahim, Allah pun juga akan putus. Kepada siapa? Kepada orang tersebut. Dengan cara bagaimana? Rezekinya sangat, masalahnya itu akan silih berganti datang. Masalah-masalah yang lain itu akan selalu dia hadapi. Nah, tadi Rasulullah itu sampaikan, seakan-akan engkau memasukkan apa? Memasukkan bara api ke dalam. Katakan begini para jemaah sekalian, konsepnya ini dalam silaturahim itu adalah bukan balasan apa yang akan kita dapat, bukan seperti itu. Tetapi apa yang kita lakukan berbuat baik kepada orang lain itu adalah karena apa? Karena perintah Allah. Jadi yang namanya perintah Allah itu bukan take and give. Kita ngasih, gitu ya, kemudian kita dikasih lagi, dibalas dengan kebaikan. Kita berbuat baik, kemudian dia berbuat baik kepada diri kita. Bukan itu konsepnya. Tetapi yang namanya konsep silaturahim itu adalah apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan. Balasannya kita tidak mengharapkan itu. Kenapa? Karena dengan apa yang kita lakukan ini, kita telah melakukan kewajiban kita. Bukan apa? Bukan kita lakukan kebaikan kepada seseorang, dia harus balas juga kebaikan kepada kita. Misalnya begini, kita biasanya kalau masak gitu ya, kemudian kita kasih ke saudara kita ini. Masa baru dekat ya saudara, kita kasih. Cuma ternyata saudara kita itu gak pernah ngasih kepada diri kita, gak pernah balas lagi. Kalau kita udah ngasih, dia ketika dibalikin dirinya kok kosong gitu ya. Ini gak ada apa-apanya, dibalikin dirinya doang gitu. Ya apakah itu dengan kerabat atau dengan tetangga juga demikian. Kita tunjukkan silaturahim gitu ya kepada kerabat kita. Nah ini saudara kita gak pernah main, terus kita ngapain lah saya datang sholat lagi, dia tidak pernah kesini. Bukan itu konsepnya. Tetapi yang kita lakukan adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Perkara dia akan membalas kebaikan itu, perkara orang tersebut itu akan membalas kunjungan lagi kepada kita, itu urusan lain. Jangan sampai harapannya itu adalah apa yang kita
kebaikan yang kita lakukan harus dibalas lagi dengan kebaikan. Kunjungan yang kita lakukan harus dibalas lagi juga dengan kunjungan. Ngasih sesuatu hadiah harus dibalas juga dengan memberikan hadiah kepada kita. Bukan itu konsepnya, tapi lakukanlah kebaikan itu, lakukanlah kunjungan tersebut kepada kerabat kita, lakukanlah nyambung silaturahim kepada mereka, tidak mengharapkan apa balasan mereka itu kepada diri kita. Itu konsepnya. Jadi jangan sampai ya mengharapkan apa yang tadi. Kalau saya ngasih, ya dapat juga balasannya gitu. Kalau saya mengunjungi, ya kapan-kapan dia mengunjungi ke rumah saya gitu. Kalau saya ngasih, ya ngasih juga kayak balas itu kapan, bukan itu. Tapi lakukanlah kebaikan kepada mereka. Sambunglah silaturahim kepada mereka. Tidak peduli respon mereka itu seperti apa kepada diri kita. Kenapa? Ini adalah perintah Allah. Ini adalah kewajiban seorang muslim menyambung silaturahim. Paham sampai sini Pak? Paham ya? Lanjut kepada hadis berikutnya adalah hadis yang ke-53. Hadis yang ke-53 ini adalah berasal dari Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Rasulullah yang termasuk 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah mereka ini akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, orangnya masih di dunia, tapi sudah ada jaminan yang menjamin ini adalah Rasulullah SAW. Mereka ini akan masuk ke dalam surga. Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata. Ini namanya hadis apa Pak? Kalau dalam sebuah hadis ini gitu ya. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkata, berfirman. Hadis apa Pak? Hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi ini adalah hadis yang berasal ya maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Ar-Rahman, aku ini adalah Ar-Rahman, aku ini adalah yang maha pengasih. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku menciptakan rahim, menciptakan kekerabatan. Jadi yang namanya Ar-Rahim ini, kekerabatan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah bahas ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan semua makhluk ya, tiba-tiba ada yang berdiri loh. Siapa? Ar-Rahim itu protes kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku ini Ar-Rahim gitu ya, untuk menyambungkan kerabatan. Tapi masih ada juga orang-orang manusia makhluk ini yang tidak menjalankan apa yang kau perintahkan kepadaku terkait dengan Ar-Rahim ini. Protes dia itu. Kita sudah pernah bahas itu. Jadi di dalam hadis ini pun Bapak Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ana khalaqtur rahim," dan aku telah menciptakan rahim. Washtaqtu laha rizqi. Kemudian bahwa Ar-Rahim ini diambil nama tersebut itu berasal dari apa? Dari nama Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang mana pengasih. Dan kata Ar-Rahim ini, nyambung silaturahim ini, kekerabatan ini, diambil kata tersebut itu dari apa? Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasaltu, wa man qata'aha badatu. Ini adalah sebetulnya ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa kata Allah? Faman wasalaha wasaltu, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka aku akan sambung juga. Tapi barang siapa yang memutus silaturahim, aku akan putus juga. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyambung kepada diri kita, maksudnya bagaimana? Nyambungnya ini adalah
suka silaturahim, orang yang suka nyambung silaturahim, Allah akan lapangkan rezekinya kepada hambanya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan panjangkan usia orang yang suka bersilaturahim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan minimalisir masalah-masalah kehidupan yang dihadapi oleh orang tersebut. Kalaupun ada masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan solusinya. Jadi orang yang mau bersilaturahim ini, Allah pun juga akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya tersebut. Tapi sebaliknya, bagi orang yang memutus tali silaturahim, yang terjadi adalah Allah pun juga akan memutuskan itu. Yang harusnya rezekinya lancar, maka Allah akan sempitkan rezekinya. Kalaupun ternyata kepada orang yang silaturahim Allah berikan keberkahan kepada hidupnya, malah Allah akan angkat keberkahan itu dari orang yang suka memutus silaturahim. Jadi hati-hati, Pak. Yang membahas silaturahim, upaya yang bisa kita lakukan adalah terus untuk menyambungkan silaturahim itu kepada kerabat kita. Itu hadis yang ke-58. Kita lanjut kepada hadis yang ke-54. Namun hadis yang ke-54 ini adalah hadis yang sama juga dengan hadis yang ke-55. An Abil Abbas qala dakhaltu ala Abdullah bin Umar fil bahr yani ardun lahu bil-Taif faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahim shajaratun min ar-rahman man yasuha yasuhu wa man yaqta'uha yaqta'u laha lisanun qalbun dharfun yawm al-qiyamah. Jadi dari Abu Abbas, dari Abu Abbas qala dakhaltu ala Abdullah bin Umar, dia pernah datang ke sebuah tempat yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar di daerah Taif. Taif itu di mana, Pak? Taif itu adalah wilayah yang enggak jauh sih dari Mekah ini, namun yang punya iklim yang lebih sejuk gitu, yang lebih enak adem lah kalau kita lebih puncak gitu ya. Jakarta tanpa panas ya, tapi kalau misalnya itu daerahnya sejuk. Kalau di kota Mekah itu kan panas luar biasa ya. Tetapi ada satu wilayah yang Taif yang memang daerah tersebut adalah daerah sejuk. Dan Abu Abbas ini pernah mendatangi sebuah tempat yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar di Taif tersebut, bahwa dia pernah berkata, "Aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghilangkan jari jemarinya sebagai bentuknya apa yang beliau sampaikan itu menjadi perhatian bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahim sajdatun min ar-Rahman. Bahwa yang namanya Ar-Rahim, kekerabatan ini adalah bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Ar-Rahim ini adalah salah satu bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi makhluknya. Man yasiluha yasilu, barang siapa yang menyambung silaturahim maka Allah pun juga akan sambung. Barang siapa yang barang siapa yang memutus silaturahim maka Allah akan putus juga. Nah ini dikatakannya, laha lisanun qalbun dharfun yawmal qiyamah. Ingat Pak, kalau ternyata Ar-Rahim itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka kelak nanti di akhirat Ar-Rahim ini akan memiliki lisan, akan memiliki lidah yang mampu untuk berbicara dengan lancar, yang mampu berbicara dengan fasih nanti pada di akhirat. Yang namanya di akhirat itu, apakah akan ada yang berdusta? Tidak. Apakah di akhirat itu akan ada yang menyembunyikan sesuatu? Tidak. Semua itu akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang
mengatakan semuanya sesuai dengan apa yang sudah pernah dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini. Dan salah satu yang akan menyampaikan di hadapan Allah dengan fasihnya, dengan lancarnya adalah Ar-Rahim ini. Dia akan menyampaikan kepada Allah tentang semua hal yang pernah dilakukan oleh manusia terkait dengan Ar-Rahim ini, terkait dengan menyambung silaturahim atau tidak. Jadi kalau ternyata ada orang dulu ketika di dunia dia sudah nyambung silaturahim, maka kelak Ar-Rahim ini di hadapan Allah akan menyampaikan simpulan adalah orang yang dulu ketika di dunia ini nyambung silaturahim. Simpulan yang dulu ketika di dunia ini selalu berbuat kebaikan kepada kerabatnya, itu akan ia persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada orang yang memutuskan silaturahim dilaporkan di hadapan Allah. Simpulannya Allah dulu di dunia dia selalu memutus silaturahim. Dulu di dunia ia selalu menjauh dari kerabatnya. Dulu di dunia dia tidak pernah bersilaturahim kepada kerabatnya. Ini pun akan disampaikan oleh Ar-Rahim ini di hadapan Allah dengan fasih dan juga lancar. Jadi para jemaah sekalian, nih kalau ada di antara kita yang sudah menyambung silaturahim, nanti oleh Ar-Rahim ini, makhluk Allah ini di hadapan Allah kelak nanti di hari kiamat, ia akan menyampaikan terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan terkait dengan menyambung silaturahim. Jadi di hadapan Allah nanti akan begitu, akan dipersaksikan semuanya. Hadis yang ke-54 juga sama ya dengan hadis yang ke-55. Tapi ini dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah itu bersabda, "Ar-Rahim syajinatun min Allah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah." Jadi sama hadis itu dengan hadis yang ke-54. Jadi para jemaah sekalian, upaya yang kita lakukan untuk menyambung silaturahim ini adalah upaya kita untuk beribadah kepada Allah. Lakukan saja, tidak peduli dengan balasan apa yang Allah SWT yang akan dilakukan oleh kerabat kita. Intinya adalah kita telah menunaikan kewajiban kita untuk menyambung silaturahim. Kita lanjut kepada hadis yang ke-56. Namun hadis 56 ini punya pemiripan juga dengan hadis yang ke-57. Oleh karena kita akan bahas ya dalam satu bahasan. Ini adalah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan untuk memotivasi umatnya agar mau berbuat apa? Berbuat silaturahim ini. Dan balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah balasan yang kelihatan. Balasannya ini bisa langsung dirasakan oleh seorang manusia, sehingga termotivasi dia itu untuk melakukan kebaikan. Karena begini para jemaah, ada orang-orang kalau